Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Eliza Putri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang data array dan data stack. Apa itu data array? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama dalam satu tempat. Elemen-elemen dalam array disimpan dalam urutan tertentu, dan setiap elemen akan diakses menggunakan indeks yang sesuai. Karakteristik data array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Terurut dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, kedua, dan seterusnya sampai elemen ke n. Selanjutnya ada homogen. Homogen ini berarti bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Jenis-jenis data array. Array dapat dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan cara data disusun dan diakses. Yang pertama ada array 1 dimensi. Yang kedua ada array 2 dimensi, dan yang ketiga ada array multidimensi. Oke. Kita masuk ke array 1 dimensi. Array 1 dimensi ini adalah sebuah struktur data linear yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama dan dalam satu baris. Seperti sebuah daftar, array ini hanya memiliki satu indeks untuk mengakses setiap elemen. Array juga mempunyai ciri-ciri elemen yang disusun secara linear, memiliki satu indeks untuk mengakses elemen, digunakan untuk menyimpan data sederhana dalam jumlah yang banyak. Berikut adalah contoh konsep. Bayangkan array sebagai kotak-kotak yang berurutan, setiap kotak menyimpan satu nilai. Misalnya 10, 20, 30, 40, 50. Dan nilai tersebut ada di dalam kurung siku. Setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks atau dimulai dari 0. Elemen pertama array dalam kurung siku yaitu ada 0 sama dengan 10. Elemen kedua ada array dalam kurung siku itu ada nomor 1 sama dengan 12 dan seterusnya. Berikut adalah contoh program dan outputnya. Selanjutnya ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah struktur data berbentuk matriks yang memiliki baris dan kolom. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan 2 indeks, satu untuk baris dan satu untuk kolom. Ciri-ciri array 2 dimensi ini adalah disusun dalam bentuk tabel dan kolom, dan memerlukan 2 indeks untuk mengakses elemen. Indeks yang pertama adalah menentukan baris, dan indeks yang kedua adalah menentukan kolom. Sering digunakan untuk menyimpan data tabular seperti matriks dan tabel database. Ini adalah contoh konsep, dan ini adalah program array 2 dimensi dan outputnya seperti ini. Selanjutnya ada array multidimensi. Array multidimensi ini adalah array yang memiliki lebih dari 2 dimensi. Array ini digunakan untuk menyimpan data yang kompleks dan sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan representasi ruang seperti grafik 3 dimensi, tensor, atau data multidimensi lainnya. Ciri-cirinya memiliki lebih dari 2 dimensi, contohnya 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Setiap elemen diakses menggunakan indeks untuk setiap dimensi. Digunakan dalam aplikasi seperti analisis data, simulasi ilmiah, dan selanjutnya ada contoh konsep. Nah, bayangkan sebuah kubus yang terdiri dari layer, dan setiap layernya ada 2 dimensi atau baris dan kolom. Layer diakses menggunakan indeks.
dimensi ketiga. Misalnya array dengan 3 dimensi dengan 2 layar, masing-masing berisi matriks 3x3. Layar 1 ada angka 10, 11, 12 dalam kurung siku. Selanjutnya ada angka 13, 14, 15 dalam kurung siku, 16, 17, 18 dalam kurung siku. Ini akan mengakses dua elemen. Elemen yang pertama ada di layar 0, baris 1, kolom 2, array dalam kurung siku 0, 1, 2 sama dengan 6. Elemen yang kedua ada di layar 1, baris 2, kolom 0, array 1, 2, 0 sama dengan 16. Ini adalah contoh program dan outputnya. Selanjutnya ada data stack. Apa itu data stack? Data stack secara sederhana, data stack ini bisa diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah ada data yang diletakkan di atas data lain. Suatu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kita bisa menambah atau menyisipkan data dan mengambil atau menghapus data lewat ujung yang sama yang disebut sebagai ujung atas tumpukan atau top of stack. Selanjutnya ada operasi dasar stack. Operasi dasar ini dilakukan dalam stack dan ada dua, yaitu yang pertama menambah komponen atau push. Yang kedua ada menghapus komponen atau pop. Di sini ada cara pengoperasian push dan pop, di mana yang pertama itu adalah cara pengoperasian push. Push ini adalah proses untuk menambahkan elemen ke stack. Selama stack belum penuh, kita membutuhkan batas atas stack, yaitu M, untuk menentukan apa stack sudah penuh. Jika stack penuh, operasi push tidak dapat dilakukan. Selanjutnya ada operasi pop. Pop ini adalah operasi dasar yang ada dalam stack dan digunakan untuk menghapus elemen teratas dari stack. Operasi ini mengikuti prinsip LIFO atau last in first out, yaitu elemen terakhir yang ditambahkan ke stack akan menjadi elemen pertama yang akan dihapus. Ini adalah contoh implementasi operasi push, dan ini adalah outputnya. Ini juga ada implementasi operasi pop, dan ini outputnya. Contoh penggunaan stack, di mana yang pertama itu untuk mencetak palindrom. Yang kedua untuk mengubah desimal ke biner. Nah, untuk ini adalah contoh stacknya ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.